Malam hari adalah merupakan salah satu daripada nikmat Allah yang berputar malam ke malam, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Tidak ada kesalahan sedikit pun daripada malam, sehingga sampai dinodai oleh putra putri saudara saudari kita di sana sini. Apakah kira-kira dengan malam hari yang sedang berlangsung ini ternyata berlangsungnya dengan hitungan detik dan waktu yang tidak cukup? Apakah kira-kira dengan malam hari yang pertama daripada tahun 2013 ini dengan hitungan waktu yang sempit, tanggal hitungan yang sama, detik yang sama, waktu yang sama, tapi kenapa dengan manusia yang dikatakan cerdik pandai ternyata tidak bersikap bijak terhadap waktu? Wal 'asr wad duha wal laili idza saja. Demi waktu, demi malam, demi duha, demi waktu asar, ada dalam beberapa jenis waktu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sebagaimana dengan kita telah makhluk ciptaan Allah Jalla wa Ala, waktu bukan seperti itu. Tapi kenapa dengan manusia yang pandai makan makanan yang bergizi, yang bervitamin, dengan minuman yang bersih dan bening, dan juga dengan udara yang segar dan sehat, dan juga dengan pemandangan yang surga indah, dan juga dengan berbagai nikmat yang Allah anugerahkan, dengan berbagai kelebihan yang tidak pernah Allah berikan kepada makhluk Allah lainnya. Ya Allah Rahman Rahimin, dengan pemikiran yang waras, dengan otak yang sehat. Tapi kenapa pada malam tahun baru sikap daripada manusia janggal, aneh, pelik dan ajaib, yang sepertinya mereka sudah tidak lagi memiliki akal pemikiran yang waras. Tahun pertama daripada 2013 disambut dengan perkara yang tidak sepatutnya untuk mereka lakukan. Boleh nanti kita tonton, boleh nanti kita lihat bagaimana dengan manusia di atas permukaan bumi, di atas belahan bumi yang berada di sana sini dalam rangka menyambut tahun baru tahun baru 2013. Sementara alhamdulillah, apakah karena kita lebih hebat? Tidak. Apakah karena hati kita lebih bening? Tidak. Apakah karena kita lebih kaya? Tidak. Apakah karena kita lebih mampu? Tidak. Apakah karena kita orang yang dekat kepada Allah? Juga tidak. Di mana dengan kita pada dalam hati Allah pilih untuk kita memilih masjid Shah Alam tempat kita berkumpul, dan kita pilih masjid Shah Alam untuk kita melaksanakan sembahyang sunat tasbih. Sebagaimana saya katakan tadi, ya Allah, tidak ada hati-hati saya tadi ucapkan, ya Allah, sebagaimana tadi telah Kau berikan taufik dan hidayah kepada kami detik pertama sebelum terbenamnya matahari tahun yang terakhir atau hari yang terakhir daripada tahun 2012. Ternyata dengan kedua kaki kami sudah kami langkahkan ke Masjid Shah Alam, dan dengan badan kami, jasmani kami, tubuh kami hadirkan di saf-saf barisan sembahyang untuk memenuhi seruan dengan lantunan Allahu Akbar. Bagaimana kita berharap nikmatnya semacamnya Allah kekalkan dalam hidup. Kita taat kalau pada bulan pertama bisa saja dengan kita ingat Allah. Kita tidak mau kalau hanya pada bulan pertama sudah dengan kita berpikir, kita ingatkan, ya Allah, backuplah kami, lindungilah kami, peliharalah kami, dan jagalah kami. Sebab kita tidak mampu untuk mencapai tantangan hidup dan kita tidak mampu. Masya Allah, kadang-kadang hanya dengan supaya headset saja, itu melepaskan Al-Quran. Kita tinggalkan Al-Quran, kita ambil handphone. Itu kita.
Tapi bagaimana dengan kita pada waktu kita sedang berdialog dengan Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin wa ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum tertinggalkan Al-Quran, terangkat headset. Jadi kalau seandainya malaikat mengingatkan kita pada saat itu, anda kalau dengan makhluk pun seketika sedang berbual-bual macam terus kamu tinggalkan dia. Pada saat kita sedang bersimpan dengan sang kekasih kita, terus kita tinggalkan dia, disebabkan terhadap panggilan yang semacam itu, dia akan terasa hati. Kenapa dengan kita tidak punya perasaan yang sama saat ketika dengan Al-Quran kita tinggalkan? Ahbabana fillah, uyufana ihtizah. Tak terasa, saya pikir masih dalam pukul 9 tadi. Rupanya sudah pukul 10, perut pun sudah mulai terasa lapar. Tak masalah, ya malam. Alhamdulillah, ya Allah, ya Rahim. Mudah-mudahan, tetap kita katakan mudah-mudahan dengan detik-detik waktu kita seperti tadi, yang seperti kita sekarang, kita senantiasa kekal selalu dalam kehidupan kita. Ya Allah, ya Rahim, kalaulah tadi telah meleleh air mata kita membasahi kedua belah pipi, kalaulah tadi dengan kami telah mengawali detik pertama setelah terbenam matahari dan bermula waktu malam, kami awali dengan menghadirkan diri di rumah-Mu. Ya Allah, calonkanlah kami untuk menjadi kumpulan yang disebutkan di dalam hadis sab'atu yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zillah. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan awas nanti pada hari kiamat, di saat tidak ada naungan selain daripada naungannya Allah. Yang diantaranya warajulun, dan seorang laki-laki dzakarallaha khalian, mengingat Allah Jalla wa Ala khalian, dalam keadaan aku di tempat yang tersembunyi, yang walaupun badan kita tidak tersembunyi, tapi hati kita berfikir tadi itu tersembunyi. Tidak ada seseorang pun yang dapat melihat bagaimana hati kita pada waktu kita berfikir tadi. Fafadat ainahu, kemudian menetes air matanya. Itu salah satu daripada 7 yang akan mendapatkan naungan Allah nanti pada hari kiamat. Tapi kita bersabda dalam sebuah hadis bahwasanya dengan tetes air mata sebesar kelawar yang meleleh daripada mata seseorang, itu sudah mampu untuk memadamkan api nerakanya Allah Jalla wa Ala. Ya Allah, ya Rahim, kalau tadi telah Kau mudahkan untuk datang kembali, jadikanlah hati kami hati-hati yang senantiasa tertakluk, muta'alliqina bil masajid. Jadi di mana saja kita berada, kalau pada waktu kita mendengar Allahu Akbar, yang kami lakukan bersama pada malam tahun baru 2013 di Masjid Shah Alam. Ya Allah, kaitkan kami agar senantiasa kalimat tadi itu akan menarik dan juga akan senantiasa menggugah hati dan perasaan kami, sehingga dengan padang golf, bola sepak, takraw, hiburan, netbox, Facebook, semua peralatan komunikasi dan juga segala hal-hal yang menyibukkan kami tetap tertarik dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Terakhir, tadi kita lakukan 4 macam zikir. Subhanallah, artinya Maha Suci Allah. Hanya Engkau yang betul dan layak untuk kami katakan semacam itu. Memang Allah yang Maha Suci. Maha Suci Allah, Subhanallah. Maha Suci Allah daripada segala kekurangan. Maha Suci Allah daripada segala kezaliman.
Maha suci Allah daripada segala yang menodai keagungan, kebesaran dan kemuliaan Allah Jalla wa'ala. Ya Allah, sucikanlah hati kami, bersihkanlah hati kami daripada riya, daripada ujub, daripada sum'ah. Berempat di sini. Sombongnya ada, egonya ada, takaburnya ada, angkuhnya ada. Kami mengucapkan subhanallah. Kami bertawassul dengan kemuliaan kata-kata Maha Suci Allah. Bersihkan hati kami daripada sifat-sifat yang tercela. Pandangan kami daripada perkara-perkara yang diharamkan, benda-benda lucah, benda-benda porno, benda-benda yang tidak kami ridhai. Telinga kami daripada music, hiburan, dan juga dengan perkara sia-sia seumpamanya. Walhamdulillah, senantiasa bersyukur, senantiasa meluahkan kata-kata alhamdulillah yang walaupun untungnya sedikit, alhamdulillah yang walaupun ibadahnya gede, alhamdulillah yang walaupun tak banyak mana, ya alhamdulillah yang walaupun tidak terlalu cantik, alhamdulillah yang walaupun tidak terlalu banyak, alhamdulillah yang walaupun belum mengenyangkan, alhamdulillah yang walaupun belum memuaskan, alhamdulillah yang walaupun serba apa adanya, alhamdulillah yang walaupun sedikit daripada yang sedikit, tapi luahan alhamdulillah daripada kita itu lebih berarti daripada segala-galanya. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Ya Allah, ya Rahman. Tiada Tuhan, tiada ilah yang patut untuk kita ubudiahkan diri kita kepadanya. Tiada ilah yang patut untuk kita sembah, untuk kita merintih dan mengampu kepadanya, illallah, kecuali Allah. Jadi kita berharap pada perhimpunan kita di malam hari ini agar kalimat la ilaha illallah senantiasa memberasai di mulut kita, sehingga nanti kalau pada saat mulut agak susah untuk mengucapnya, ditolong oleh tangan, kaki, mata, hidung, anggota kita semuanya, sehingga dengan mulut tidak susah payah untuk melepaskan kalimat la ilaha illallah waktu kita mati. Dan yang terakhir, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kita berharap bukan hanya kepada kita, tapi juga kepada saudara-saudara kita semuanya di mana saja mereka berada, agar jelmaan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar itu tersemat di dalam dada dan di dalam diri dan juga di dalam kalbu, di dalam diri kita masing-masing, sehingga dengan kita melihat segala-galanya itu gede dan kecil. Kalau pada saat kita melihat keagungan dan kebesaran Allah Jalla wa'ala, masjid ini dengan kebanyakan kelihatan besar kalau kita bandingkan dengan masjid yang ada di samping rumah kita. Kereta kita itu akan kelihatan besar kalau kita bandingkan dengan motor. Motor kita itu akan kelihatan besar kalau kita bandingkan dengan bisikal, gitu. Bisikal kita itu besar kalau kita bandingkan dengan kaki. Tapi kesemua yang besar itu akan menjadi kecil saat ketika kita bandingkan dengan keagungan dan kebesaran Allah Jalla wa'ala. Jadi kita berharap semacam itulah Bapak Nafilah, agar Allah itu adalah segala-galanya dalam hidup. Sukati alaiha dengan kalimat nahya wa alaiha nahu wa bihaduk masuk insyaallah minal amin birahmatika arhamar rahimin. Yang walaupun mungkin barangkali sudah ada rencana dan juga sudah ada niat untuk ke Bukit Jalil, padamkan Bukit Jalil, balik ke rumah dengan fikir, dapat di restoran, makan, pesan, order makanan, bayar sendiri, mesti juga menyediakan makanan, makan suka-suka dan ucapkan alhamdulillah atas nasi biryani, alhamdulillah atas nasi mandi, alhamdulillah nasi lemak, alhamdulillah hanya dengan roti canai, alhamdulillah dengan segelas air. Syukuri atas segala nikmat, syukuri segala nikmat yang Allah bagikan. Kembali dengan selamat, kembali ke tempat rumah kita masing-masing, dan tetap kita memohon dan meminta kepada Allah agar nikmat ibadah, hidayah, taufik dan petunjuk
ini tetap dalam kehidupan kita sampai kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan dinodai kesempatan kita berharga, kesempatan yang keemasan kita tadi sejak daripada pukul 7.30 sampai pada pukul 10 menit. Jangan dinodai dengan hiburan, jangan dinodai dengan perkara-perkara yang tidak menyejukkan hati kita dan tidak menyeronokkan kita seketika kita menyaksikan perilaku dan perbuatan kita sendiri yang terekam dalam biqomil atau juga dalam kamera digitalnya Allah Jalla wa'ala. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali nanti pada hari Kamis dan juga pada hari Jumat pukul 6.15 yang akan datang pada tiap pukul 6 sampai pada pukul 7 pada tiap hari Kamis dan Jumat di TV Hijrah. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi balik dengan selamat, kita tak bersalam-salaman dengan lebihlah kita di masing-masing menuju gerai makan ada di sediakan di luar. Mudah-mudahan sepatahkan alhamdulillah sebelum kita menyuapkan, kongsikan dan biasakan menyuap makanan, tiap suap makanan masuk dengan piringan alhamdulillah bismillah. Makan bismillah. Saya suruh saja, saya pun kadang-kadang teringat, kadang-kadang tak teringat juga. Tapi kalau saya makan dengan tutur saya dahulu memang pokok beras macam itu. Pada takkan menyuap bismillah. Sambil simak-simak bismillah. Simak-simak suap bismillahirrahmanirrahim. Anak muridnya bismillahirrahmanirrahim. Habis alhamdulillah. Lupa semua. Jadi kadang-kadang boleh buat macam itu dan kadang-kadang itu lupakan. Begitulah keadaan kita. Wallahu a'lam. Silah. Balik. Allah sallallahu alaihi wasallam. Salam saja. Jangan peluk. Sallallahu alaihi wasallam.